perbuatan baik yang kita lakukan sekarang tuh nggak ada yang bisa untuk mengukur itu. Jadi harusnya kita selalu jatuh cinta sama Tuhan, dan itu satu hal yang sulit, sangat sulit. Mungkin waktu awal kita kenal Tuhan lebih mudah ya. Saya dulu tuh baru bertobat tuh hidupnya tuh penuh dengan Yesus terus, setiap hari cari Tuhan terus. Dan saya jujur mengakui pasti ada perubahan. Kadang kita sudah merasa bahwa kehidupan percintaan kita dengan Tuhan Yesus itu sudah menjadi hamba, sudah menjadi biasa saja, sudah menjadi sesuatu hal yang lazim, yang lumrah. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak bertobat. Saya dan teman-teman, mari kita kembali lagi mencintai Tuhan dengan cara yang benar, mencintai firman-Nya dengan cara yang benar. Seperti waktu kita pertama kali kita kenal Tuhan, kita baca Alkitab itu, waduh, Tuhan keren banget, indah banget, terima kasih banget Tuhan. Makanya saya selalu katakan bersyukur sekali kita di saat kita tidak memberikan hati kita sepenuhnya, Tuhan tuh masih memberikan hatinya sepenuhnya kepada kita. Kebayang kalau Tuhan seperti kita. Tapi saya bersyukur saya bisa mengingatkan ini buat kita semua, supaya semakin hari harusnya kita semakin cinta sama Tuhan. Semakin hari kita semakin mencerminkan gitu kasih Tuhan, sehingga orang yang mengenal kita tuh melihat bahwa kita itu adalah anak Tuhan yang benar-benar berbeda. Di tengah tekanan hidup, di tengah tantangan, di tengah himpitan-himpitan apapun yang sekarang menjadi masalah kita, kita tetap bisa memberikan satu ruang khusus kepada Tuhan kita, bahwa Tuhan, aku cinta kepadamu, aku sayang kepadamu, aku mau semakin lebih dekat kepadamu, sehingga pada saat nanti waktuku tiba, Tuhan yang datang menjemput. Ya, bukan malaikat maut yang menjemput, tapi Tuhan. Ya, cukup prolognya, nostalgia sedikit. Nah, saya mau bagikan GPI hari ini, persekutuan iman hatiku. Judulnya itu adalah hikmat dari Tuhan, tetapi tidak takut Tuhan. Teman-teman banyak merenung. Saya bisa bikin judul ini karena saya merenung. Ternyata hikmat dari Tuhan, bukan hikmat dari dunia, bukan hikmat dari setan. Hikmat dari Tuhan, dari Tuhan kita yang berkuasa, yang paling berkuasa. Tetapi ternyata bisa menyebabkan tidak takut Tuhan. Ini kita mau belajar tentang hal itu karena ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Ya, ingat saya beberapa kali bilang kepada teman-teman, satu pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, saya waktu itu menyampaikan kepada teman-teman, saya bagikan kepada teman-teman di sini, message Tuhan buat kita adalah kita menginjili orang Kristen. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena nanti akhir zaman justru orang Kristen, anak-anak Tuhan yang akan banyak terhilang. Justru jiwa-jiwa baru itu lebih mudah mereka menerima Tuhan. Justru orang-orang yang dari dalam kegelapan lebih mudah menerima Tuhan. Tetapi kita yang sudah percaya, yang sudah menerima terang Tuhan, di saat lampu itu redup, tapi cahaya itu tetap ada. Banyak di antara kita tidak membutuhkan cahaya yang terang, karena kita berpikir, aku tetap punya cahaya. Cuma kita nggak tahu bahwa cahaya kita itu redup gitu. Kalau orang dalam kegelapan, mereka melihat cahaya, mereka mau di dalam cahaya itu, mereka bertobat. Tetapi cahaya yang redup, kekristenan yang suam-suam kuku, tidak membutuhkan cahaya. Sehingga pada saat nanti Tuhan menampakkan dirinya kepada kita, kita tidak lulus standarnya Tuhan, kita tidak qualified di mata Tuhan. Nah, jadi ini tentang Salomo, teman-teman semua ya. Tahu ya tentang Salomo. Kemarin saya sempat spill dikit ya waktu ada pengajaran di PAW. Cuma hari ini mungkin lebih jelas. Ya, tahu ya Salomo ya. Ya, kemarin Tris ya kemarin dia bilang apa? Salome gitu ya. Ya, Salomo itu adalah, siapapun di antara kita pasti tahu Salomo itu adalah orang paling berhikmat, betul ya? Nah, kita katakan seperti itu. Orang paling berhikmat dikatakan sebelum kamu dan sesudah kamu tidak akan ada orang yang lebih hikmat. Kita mau belajar, kita lihat satu Raja-Raja pasal yang keempat ayat 29. Dan dia adalah seorang manusia ya, yang memerintah itu kurang lebih selama 40 tahun ya.
Dan pada saat umur 20 sampai 29 tahun dia meminta sesuatu kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, apa yang ingin kau minta? Ya, nanti lebih lengkapnya teman-teman bisa baca sendiri kan. Nah, saya bacakan ayat 29. Sesudah dia meminta kepada Tuhan, pada saat Tuhan berkata, apa yang kau inginkan Tuhan? Apa yang kau inginkan Salomo? Dan Salomo berkata bahwa aku ini segala macam. Dan jawabannya ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Karena Salomo berkata, aku butuh itu untuk mengurus bangsa Israel yang begitu besar ini, yang begitu rumit, yang begitu ruwet ini. Yang kita tahu ya, bangsa Israel itu terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, suka mengeluh, suka menyalahkan. Itu bisa terlihat pada kisahnya Musa. Jadi dia tahu begitu rumitnya mengurus bangsa ini. Dan dia berkata, aku butuh hikmat dan pengertian Tuhan. Sehingga dikatakan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir tepi laut. Lanjut ya. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Lanjut lagi ya. Ini menarik teman-teman. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Izrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu yang mendapatkan nama di antara segala bangsa di sekelilingnya. Siapa nih mereka ini? Etan orang Izrahi ini siapa? Heman, Kalkol, dan Darda itu siapa? Anak Mahol ini siapa? Ternyata Tuhan memberikan suatu pembanding. Pada masa itu, Etan itu adalah orang yang berhikmat. Tadi di situ dikatakan bahwa dia itu adalah salah satu penulis dari Mazmur 89. Nanti teman-teman boleh cek sendiri. Bagaimana di Mazmur 89 itu dia begitu mengagungkan Tuhan, dia menghargai Tuhan, dia benar-benar menunjukkan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang begitu luar biasa, dan dia mengingatkan orang-orang untuk selalu menyembah kepada Tuhan. Dia adalah orang yang berhikmat pada masanya. Ya. Begitu juga dengan Heman, Kalkol, dan Darda, itu anak-anak Mahol. Ya, kalau tadi misalnya Ezra itu kemungkinan besar ada di wilayahnya orang Israel. Tetapi kalau Heman, Kalkol, dan Darda atau anak-anak Mahol itu ada di bagian Arab atau di Syria. Dan ia mendapatkan nama di antara segala bangsa sekelilingnya karena Salomo melebihi mereka semua. Teman-teman, agak perbedaannya dengan zaman dulu sama zaman sekarang. Pada zaman dahulu kalau orang disebutnya cendekiawan atau orang-orang yang pintar, itu pasti akan ternama gitu. Dan mereka tuh bisa memiliki hikmat, mereka bisa menuliskan sesuatu, apakah itu lewat karya sastra, apakah itu dalam ilmu pengetahuan, apakah itu dalam ilmu pemerintahan, apakah itu dalam ilmu apa, arsitek dan segala macam gitu. Dan orang-orang seperti itu pasti akan dimuliakan. Tapi di sini pada saat Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo, dia dikatakan dia lebih daripada mereka. Ini keren banget kan, berarti Salomo. Bahkan lebih daripada orang Mesir. Kita tahu pada masa itu Mesir seperti apa, peradabannya seperti apa. Ya, tentu tahu. Sampai detik ini yang namanya piramid, yang namanya peradaban orang Mesir pada masa itu masih susah untuk dilakukan, betul nggak? Di tengah teknologi kita, teknologi membangun yang sudah lebih begitu canggih dengan zaman komputerisasi itu, sampai sekarang belum ada kita bisa membuat karya seperti itu. Tapi dia dikatakan juga melebihi orang Mesir. Orang Mesir itu ahli perbintangan. Ya, saudara tahu kalau saudara pernah ngikutin ada tayangan-tayangan gitu ya saya suka lihat tuh di YouTube itu ya, bagaimana piramid di Mesir itu bisa membentuk rasi-rasi yang ada di bintang. Apakah rasi Orion, ya, atau rasi-rasi yang lain, dan bentuknya presisi, sehingga banyak ahli-ahli sekarang mengatakan bahwa antara piramid yang satu dengan yang lain, susunannya itu tidak dibikin dengan kebetulan, tidak dibikin dengan asal-asalan, tapi menentukan dengan posisi yang ada di langit. Bayangkan, kita bisa tahu pada masa itu karena kita sudah punya teknologi yang jauh lebih maju. Nah, pertanyaannya bagaimana orang dulu bisa seperti itu? Penujumannya juga luar biasa, dewa-dewanya juga luar biasa. Walaupun ditaklukkan oleh Musa, tapi kita harus mengakui orang Mesir pada saat itu bukan tidak memiliki kekuatan. Mereka punya kekuatan, tapi kekuatannya ditaklukkan oleh kekuatan Tuhan melalui Musa. Tapi dikatakan dia lebih daripada itu. Bahkan saya search, teman-teman,
Ada dikatakan di situ, coba kita lihat ya, di Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Ya, sebentar. Ya. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadahnya adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Nah, ini berbicara tentang ada satu tulisan atau satu literasi bagi orang Israel. Itu disebutnya adalah Anggadah. Jadi Anggadah ini adalah di luar dari Taurat. Ya, kalau Taurat itu sudah benar-benar flat banget, itu ketetapan firman Tuhan. Nah, ada juga namanya Talmud, ada juga namanya Anggadah. Anggadah itu bicara cerita-cerita bagaimana untuk menjelaskan tentang kitab Taurat, tapi menurut versi mereka. Nah, bahkan dikatakan kalau dari Anggadah, kitab Anggadah ini, bahwa Salomo itu bisa memiliki hikmat untuk berbicara dengan hewan. Nah, kalau kita tahu dari saudara tiri kita, mereka juga tahu Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan hewan. Ya, di sini yang suka bicara dengan hewan siapa? Waan. Ya, jangan-jangan memiliki hikmat seperti Salomo juga. Ya kan? Ya, beda ya kalau itu ya. Kalau itu sih ngomongnya sendiri gitu, tapi nggak tahu artinya seperti apa. Ya, jadi sampai seperti itu. Nah, Anggadah itu seperti ini gitu. Ya, kenapa sampai detik ini orang Israel begitu kuat sekali bagaimana mereka mengajarkan kepada keturunannya. Saya udah ngelihat ya. Saya nggak maksud gini. Saya ngelihat saya karo. Ya. Tapi saya nggak bisa bahasa Karo. Ya, saya nggak tahu banyak adat Karo. Saya kadang suka ngeliat juga teman-teman yang lain. Mungkin ada teman-teman saya yang Toba, Datak Toba, yang Chinese, yang Ambon, atau suku-suku yang lain. Secara umum ya, secara umum saya nggak katakan semuanya. Semua itu kebanyakan itu sudah tidak tahu lagi gitu. Ya, tentang budaya mereka. Ada degradasi. Makin tidak peduli, makin tidak paham, makin tidak bisa mengikuti, makin sudah semua bodoh, sudah kita tuh menjadi semakin menyatu dengan kebudayaan modern sekarang yang seperti yang terjadi saat ini. Tapi kalau mereka, kenapa bisa sampai detik ini mereka tetap kuat? Satu-satunya melalui ini. Ya, di mana mereka menceritakan terus perbuatan Tuhan kepada bangsa Israel saat mereka keluar dari Mesir. Dan itu banyak diceritakan di literatur Anggadah. Dan saudara tahu, dengan hikmat sebesar itu, tentu teman-teman sudah pernah tahu ceritanya bagaimana Salomo itu akhirnya dia itu jauh dari Tuhan. Itu bagi saya ada tidak masuk akal. Dia punya 700 bahkan hampir 1000 ya, yang namanya istrinya dan namanya gundiknya. Dan dia sudah dilarang oleh Tuhan bahwa dia tidak boleh mencampurkan dirinya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi dia melabrak itu semua sehingga dia semakin jauh dari Tuhan. Setiap istri-istrinya atau pasangan-pasangan yang dijadikan pasangan dia, apakah itu istri, apakah itu gundik, mereka itu punya dewa-dewa. Mereka itu tidak menyembah Tuhan yang benar. Yang tidak masuk bagi akal bagi saya adalah bagaimana mungkin hikmat dari Tuhan turun atas saya, tapi saya bisa dipengaruhi oleh orang yang hikmatnya bukan dari Tuhan. Tidak masuk akal. Di mana-mana hikmat dari Tuhan itu pasti membuat saya lebih paham, saya lebih cerdik. Ada orang yang ingin berusaha menipu saya pasti kan tahu ini orang pasti menipu saya. Kita nggak usah pakai hikmat dari Tuhan, kita dari pengalaman kita dalam bekerja saja membuat kita tuh menjadi lebih bijaksana. Kita kalau pernah ditipu sekali 2 kali, begitu ada orang mau menipu kita ketiga kali, kita biasanya lebih paham, oh ini kayaknya mau nipu nih. Bahkan kita udah punya karakteristik, oh ini kayaknya gelagatnya begini. Kalau dia terlalu banyak senyum, kemungkinan dia menyembunyikan isi hatinya nih. Kalau dia terlalu ramah, ini sepertinya ada maksudnya nih. Tidak ada hikmat dari Tuhan saja pun kita berpikir seperti itu. Apalagi kalau hikmat dari Tuhan datang, harusnya semua orang-orang, mau seberapa banyaknya pun orang-orang itu ada di sekitar, kalau kita tetap bersandar kepada Tuhan, tidak akan pernah bisa menggoyahkan iman kita kepada Yesus. Tapi fakta mengatakan bahwa Salomo akhirnya
menjauhkan dirinya dari Tuhan. Dia melakukan pelanggaran. Kita lihat satu ajaran di pasal ke-11-nya. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Terus, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Nah, ini jadi problem. Kenapa akhirnya hikmat dari Tuhan bisa kalah dengan hikmat dari di bawah Tuhan? Saya katakan di bawah Tuhan, apakah dari dunia, apakah dari setan, intinya itu di bawah Tuhan. Kenapa bisa kalah? Karena dia telah terpaut cinta kepada mereka. Artinya cintanya kepada wanita-wanita itu melebihi cintanya kepada Tuhan. Ini menjadi suatu kegelisahan bagi saya, teman-teman. Di saat kita, seperti apapun kita, seperti apapun kemajuan kita di dalam kerohanian, seperti apapun kerajinan kita di dalam ibadah, seperti apapun pengertian-pengertian yang kita dapat dari setiap apapun itu, apakah itu persekutuan, apakah itu lewat pembelajaran Alkitab, dimanapun, tapi kalau kita tidak memiliki cinta kita kepada Tuhan, maka percayalah, sesuatu yang lebih berharga dari Tuhan di dalam diri kita itu akan membuat kita tuh bergeser dari Tuhan. Dan Salomo telah membuktikan itu untuk mengingatkan kepada kita tuh siapa sih? Kita tuh nggak ada apa-apa dengan Salomo. Salomo aja yang benar-benar begitu luar biasa, tetapi di saat cintanya kepada wanita-wanita itu melebihi cintanya kepada Tuhan, dia bisa bergeser. Apalagi kita, kan begitu? Kita pakai logika sedikit. Salomo itu bisa bergeser. Apalagi kita. Dan di sini sudah jelas dikatakan, pada saat dia cintanya kepada wanita itu melebihi cintanya kepada Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan dia langgar. Tuhan katakan janganlah kamu bergaul dengan mereka. Bagaimana dengan kita? Ada satu firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, betul ya? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi berapa dari kita demi alasan tidak enak, demi alasan ini menjanjikan, demi alasan ntar gue dibilang sombong atau apapun, kita nekat tetap di dalam suatu pergaulan tidak baik itu. Yang jelas-jelas di dalam pergaulan itu mereka tidak hormat Tuhan, mereka tidak menghargai firman Tuhan, mereka tidak menghargai kebaikan Tuhan di dalam diri. Tetapi kita sudah tahu, tapi kita kompromi dengan itu. Berarti secara tidak langsung kita sudah mulai membuka diri kita lebar-lebar untuk kita bergeser dari Tuhan. Karena itu pasti akan terjadi. Kadang-kadang kita berpikir, aku ingin ada di pergaulan yang buruk itu untuk memenangkan jiwa mereka. Kamu sendiri, mereka ada 10. Gimana caranya memenangkan jiwa mereka? Apalagi di saat kita sendiri pun belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita sendiri masih penuh dengan pikiran-pikiran duniawi. Yang harusnya kita ada di tempat yang benar-benar sehat, di mana tempat itu benar-benar selalu mengingatkan kita kepada Tuhan. Sehingga pada saat kita melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu pilihan-pilihan yang tidak benar, tiba-tiba orang-orang di sekitar kita akan menguatkan kita kembali. Ayo, kamu andalkan Tuhan, kamu kembali ke Tuhan. Ayo kita dukung doa, ayo bareng-bareng kita doa. Dan akhirnya apa? Bukan kita yang memenangkan mereka, malah kita akhirnya kompromi sama dengan mereka. Itu pelajaran dari Salomo. Apa yang saya dapat dari situ? Ayat ketiga, tolong ya. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Apa yang menarik hati kita saat ini? Mungkin bukan istri-istri itu, bukan gundik-gundik itu apa, tapi pasti ada. Apakah uang? Apakah karir? Apakah prosperity gitu? Apa? Ya. Apa yang membuat itu lebih menarik daripada Tuhan? Apakah pelayanan? Saya kan orang pelayanan, saya mencontohkan pelayanan. Saya juga sempat seperti itu. Puji Tuhan, saya punya istri yang baik, yang selalu mendoakan saya. Thank you, man. Sehingga membuat saya sekarang berani memperkatakan firman Tuhan dengan begitu lepasnya. Kadang-kadang kita menganggap bahwa pelayanan itu adalah sesuatu yang lebih berharga daripada Tuhan. Kenapa? Mungkin kita sudah punya jemaat yang banyak, mungkin kita sudah punya jabatan yang banyak.
dan kita banggakan hal itu, tapi sesungguhnya cinta kita bukan lagi kepada Tuhan, cinta kita bukan lagi kepada sumber berkat itu, tapi cinta kita kepada berkatnya. Padahal berkat Tuhan diberikan kepada kita supaya kita tuh bisa lebih leluasa, lebih luar biasa di dalam melakukan kehendak Tuhan. Tapi yang terjadi adalah malah kita sembah berkat Tuhan itu. Kita selalu datang kepada Tuhan untuk itu gitu, bukan sumbernya. Salomo diberikan hikmat oleh Tuhan. Harusnya dia menggunakan hikmat itu bukan untuk mengawini sekitar hampir 1000 itu gitu. 1000 malah. Bukan itu. Apa susahnya bagi dia untuk dia benar-benar mendapatkan yang benar-benar takut akan Tuhan? Apa susahnya bagi dia untuk dia benar-benar menolak yang 1000 orang itu? Karena dari bangsa-bangsa itu mereka penyembah dewa, penyembah berhala semua. Tapi yang anehnya, hikmat yang dari Tuhan yang luar biasa itu, yang begitu hebat itu, tidak berfungsi. Tidak berfungsi, teman-teman. Sadar nggak? Kadang-kadang kita iman kita itu menjadi tidak berfungsi. Kenapa iman kita tidak berfungsi? Kenapa jadi akhirnya kita sama dengan orang dunia? Saat ini sekarang nih, bonjang ganjing di mana-mana, Strat Hormuz semua ditutup, bakal akan kenaikan ini, kenaikan itu, kenaikan ini. Belum lagi masalah geopolitiknya seperti apa. Itu kan menggoncang iman kita. Tapi berapa banyak di antara kita yang benar-benar berserah kepada Tuhan, tetap berpikir tapi berserah. Awalnya berserah kepada Tuhan, habis itu kita berpikir, ditutup oleh kita berserah lagi kepada Tuhan. Bagi saya itu prinsip seperti itu, didasari oleh doa, habis itu kita mulai berpikir, apa yang harus saya lakukan, karena Tuhan kasih kita pikiran, habis itu hasil dari pemikiran kita tutup dengan doa, tandanya kita berserah kepada Tuhan. Gak akan bisa. Kalau cinta kita kepada Tuhan kalah sama cinta kita sama berkatnya Tuhan, kita gak akan bisa bertumbuh, percaya. Semua yang kita lakukan itu hanyalah menjadi satu kepalsuan. Satu kepalsuan. Yang ironisnya kepalsuan itu kita melakukan kepada Tuhan. Udah jelas Tuhan tuh tahu bahwa Tuhan tuh nggak bisa dibohongin. Berapa banyak di antara kita yang masih ada takut dan gentar di saat ibadah sama Tuhan? Berapa banyak? Berapa banyak di antara kita yang lagi ibadah, kita memakai handphone kita, tapi kita mikir ini waktunya Tuhan, sini Tuhan berbicara. Aduh, ntar kalau handphone gue jadi rusak bagaimana? Berapa banyak masih bisa seperti itu? Berapa banyak kita masih bisa menghargai firman Tuhan, walaupun firman Tuhan itu, aduh ini gue udah tahu firman Tuhan ini bisa tentang apa, tapi kita lupa bahwa firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Masalah orang yang menyampaikannya seperti apa, biar urusan dia sama Tuhan, tapi firman tetap adalah firman. Berapa banyak yang kita masih berpikir, aduh kalau nanti aku main-main nanti aku malah nanti celaka, aku malah nanti tidak mendapatkan tempat di mata Tuhan. Bukan, nanti aku tidak diberkati. Bagaimana di antara kita yang takut kepada Tuhan itu karena takut tidak diberkati. Bukan takut kehilangan keselamatan. Bukan takut tidak ketemu nanti dengan Bapa di surga di saat usia kita nanti selesai. Berapa banyak di antara kita yang tidak lagi merasakan itu, teman-teman? Udah gak ada lagi takut dan gentar kepada Tuhan. Bukan, kalau hanya kehilangan berkat masih gak apa-apa. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita kehilangan keselamatan kita, bagaimana kita nanti? Sementara dari segi usia, dari segi waktu, kita tuh sudah harusnya melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan. Saya berarti 26 tahun saya melayani. 26 tahun melayani. Kalau nanti saya ulang tahun, berarti 27 tahun. Karena umur 26 tahun saya bertobat. Tapi bisa dikatakan 24 tahun saya melayani dengan tidak cara yang benar. Tidak benar-benar dengan cinta kepada Tuhan. Mungkin cinta awalnya itu mungkin beberapa tahun awal. Sebenarnya yang muncul itu adalah keakuan, kehebatan, merasa paling benar, merasa paling paham, merasa paling tahu. Untung, puji Tuhan, tidak dipanggil Tuhan pada saat itu. Kalau saya dipanggil Tuhan pada saat itu, saya yakin saya tidak bersama dengan Tuhan lagi. Saya untung masih punya istri yang baik, yang selalu mendoakan saya. Punya teman-teman yang baik, yang benar-benar mau diajar. Tadi saya bilang, saya bisa menikmati ibadah. Saya berapa kali bilang sama teman-teman saya, kalau di tempat ini, saya bisa menikmati ibadah. Saya benar-benar bisa worship. Lebih mudah. Bukan berarti saya di tempat lain nggak bisa. Tapi saya lebih mudah di sini. Kenapa saya lebih mudah? Saya percaya adik-adik saya. Saya melihat ada Maria tadi, ada Ruth di situ, ada Siska. Thank you Siska, yang pertama ya, the first ya. Oke. Siska
Maria. Tetap ada 2 Siska selalu depan belakang. Nanti Siska Herman ya, ada depan. Ya. Benny, Jeremy. Saya percaya adik-adik saya. Saya percaya adik-adik saya, kalian punya semangat yang kita semua manusia pasti punya kelemahan, tapi kita mau benar. Kita mau benar. Kita tahu kita salah dan kita mau benar. Sehingga saya percaya dan saya enak worship di sini, saya enak memuji-muji Tuhan karena saya tahu semua yang orang ada di situ pengen benar melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Tidak mau ada kepalsuan, tidak mau ada kepura-puraan, tidak mau ada sebatas kemeriahan begitu saja. Tapi kita kehilangan esensi daripada memuji menyembah Tuhan. Kita nggak ada cinta lagi kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan kalau kita tidak ada cinta lagi kepada Tuhan? Ini dilakukan oleh Saul. Dia beribadah tetapi tidak sepenuh hati. Di 1 Raja dari pasal yang 11 itu ada dikatakan ayat yang keempat. Boleh ditampilkan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istri itu mencondongkan hatinya. Dia tua. Pada waktu Salomo tua, saya pikir dulu tua banget ya. Tapi ternyata kemungkinan masih 60-an. Mencondongkan hatinya kepada Allah lain sehingga ia tidak dengan sepenuh hati terpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Suam-suam kuku, setengah hati. Percaya nggak, setengah hati itu nggak dilihat sama Tuhan. Seperempat hati pun nggak dilihat sama Tuhan. Sepertiga, seperlima, seperberapa pun tidak dilihat sama Tuhan, teman-teman. Yang dilihat itu full heart, sepenuh hati. Karena Tuhan juga sepenuh hati kepada kita. Standar Tuhan juga diberikan kepada kita. Iya dong, dia sepenuh hati mengorbankan dirinya buat kita. Masa kita seper hati kepada Tuhan? Ya. Terus apa lagi? Memfasilitasi diri dan orang lain untuk melawan Tuhan, memberikan justifikasi atas tindakannya. Dia membangun tempat-tempat mesbah-mesbah untuk menyembah dewa-dewa, teman-teman. Ini juga keanehan bagi saya. Dia orang luar biasa, dia punya hikmat luar biasa. Dia tahu bahwa dewa-dewa yang berkuasa, saya selalu katakan dewa-dewa itu berkuasa. Jangan pernah berkata kalau kita baca di Alkitab dewa-dewa itu tidak berkuasa. Dewa-dewa itu berkuasa, tetapi kekuasaan itu di bawah kekuasaan Tuhan. Di situ ada dewa Ashitoret, dewi Ashitoret. Itu adalah dewa orang Sidon. Ada dewa Kamos, bukan Amos ya. Kalau Amos dewa gitar. Kalau Kamos ini dewa kejijikan, jadi beda ya. Ini dewa kejijikan. Ini bangsa Moab. Ya, kok kan marah kan Mos? Bukan Moab. Ya. Ada dewa Milkom, dewa kekejian bangsa Amon. Dia membangun mesbah-mesbah itu. Bukan saja dia berpaling dari Tuhan, bukan hanya dia berpaling demi cintanya kepada istrinya, dia membangun. Sehingga di saat dia membangun, dia kurang lebih memberikan pengajaran, memfasilitasi kepada umat Israel. Inilah yang harus kalian sembah. Tetapi anehnya, dia masih dipakai oleh Tuhan. Waktu saya baca tentang Salomo, saya ingatkan ternyata tidak jaminan kita dipakai Tuhan sampai detik ini. Saya bisa berdoa, orang yang saya doakan tiba-tiba terlepas manifestasi. Saya mendoakan kepada orang sakit, orang itu bisa sembuh. Tidak menjadi jaminan bahwa Tuhan masih ada dalam diri saya. Saya sudah katakan 24 tahun, teman-teman. Waktu yang panjang. Waktu yang panjang. Apakah saya tidak melihat mujizat? Saya melihat mujizat. Saya pernah katakan kan, saya bersama Ko Apung dan tim dilempar sama gelas, sama ember, dan tidak ada orang yang melemparnya. Dan saat kami doakan lagi sekali lagi, tempat itu menjadi bersih, menunjukkan bahwa otoritas kuasa Tuhan lebih daripada itu. Tidak menjadi jaminan. Ya. Jangan kita melakukan suatu pembenaran dalam hidup kita. Loh, kalau Tuhan gak berkenan, mana mungkin aku bisa menyampaikan firman Tuhan? Kata siapa? Kalau Tuhan gak berkenan sama aku, mana mungkin aku bisa mendoakan orang seorang itu mengalami manifestasi? Kata siapa? Tuhan punya banyak alasan. Bisa jadi Tuhan melawan orang itu karena memang Tuhan berbelas kasihan sama orang itu. Bisa juga Tuhan melawan orang itu karena orang itu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bisa juga orang melawan orang itu karena ada yang mendoakan orang itu siang dan malam untuk mendapatkan kemuliaan. Banyak alasan.
bukan selalu karena kita. Salomo sudah membuktikan itu. Sehingga saya menyimpulkan itu, di saat dia melakukan suatu pembangunan itu, bangsa Israel itu semakin terpuruk, tapi dia tetap menjadi raja. Tuhan katakan kepada Salomo, nanti teman-teman boleh baca sendiri, aku tidak akan mengambil kekuasaan ini darimu, tapi dari anak-anakmu. Dari keributan antara Rehabeam bersama Yerobeam. Tapi Salomo sampai akhir hidupnya, sampai dia bertobat, sampai dia bikin kitab, menulis di dalam pengkhotbah, dia bertobat. Tetapi dampaknya sama keturunan. Saya mau membuat satu perenungan begini. Ternyata hikmat dari Tuhan bisa tetap ada pada seseorang, tetapi Tuhan tidak ada lagi dalam dirinya. Mengerikan. Hikmatnya tetap ada, tetapi Tuhannya tidak ada. Berkatnya tetap ada, tapi Tuhannya tidak ada. Urapannya tetap ada, tapi Tuhannya tidak ada. Dan ini adalah salah satu bukti bagi kita. Kita lihat 1 Korintus 3 ayat 19-nya. 1 Korintus 3 ayat 19. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Berapa banyak di antara kita yang merasa paling mengerti tentang dunia ini, tentang firman Tuhan, tentang pelayanan, tentang bisnis atau apapun, tetapi kita tidak lagi melibatkan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa hikmat dunia. Dulu saya berpikir hikmat dunia itu berarti hikmat yang kita dapat dari dunia. Tapi lewat kisah Salomo, saya berpikir hikmat dari Tuhan pun bisa berubah di mata Tuhan jadi hikmat dunia di saat Tuhan tidak ada lagi di situ. Tuhan nggak tarik, Tuhan nggak tarik hikmatnya, nggak. Dia tetap keren, dia tetap luar biasa. Tapi dampaknya bagi keturunan selanjutnya, bagi bangsa Israel. Bahkan sampai bangsa Israel dijajah, bangsa Israel menjadi tawanan, mereka sampai diaspora kemana-mana. Itu adalah salah satu akibat dari pelanggaran. Daud pada saat yang melakukan pelanggaran dan dia menghampiri Batsyeba, dia membunuh Uria, dia bertobat. Walaupun dia tetap mengalami namanya tulah dari perbuatannya sendiri. Di Salomo, dia lebih melakukan dari apa yang dilakukan oleh Daud. Daud pernah melakukan satu pelanggaran di saat dia menghitung umat Israel, sensus orang Israel, dan Tuhan marah dan hampir membinasakan orang Israel. Tapi begitu dia sadar, dia bertobat, dia memberikan korban kepada Tuhan. Tidak ada ceritanya Daud itu membangun mesbah untuk menyembah dewa-dewa itu. Bagaimana mungkin saya bisa menyembah dewa? Saya tahu Tuhan saya lebih besar daripada dewa itu. Bagaimana mungkin saya masih bisa percaya kepada berkat sementara Tuhan sumber berkat itu lebih daripada berkat itu? Bagaimana saya bangga dengan talenta saya lebih daripada Tuhan saya, sementara Tuhan saya lebih, Dia adalah pemberi talenta kepada diri saya. Sehingga artinya apa teman-teman? Di saat semua yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan pernah membuat kita tuh jadi menyombongkan diri di hadapan Tuhan dan kepada sesama kita. Kita menyadari semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan apa-apa. Sumber berkatnya itu yang apa-apa. Sumber berkatnya itu yang luar biasa. Karena segala sesuatu yang kita miliki dalam sekejap juga bisa diambil lagi oleh Tuhan. Tapi cinta kasih kita kepada Tuhan itu akan benar-benar menyenangkan hati Tuhan di saat kita akan nanti kembali ketemu dengan Tuhan. Ayat 23-nya nih ya, ayat 22-nya. Lagi 21. Oke. Karena itu jangan ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Ya, saya ulangin ya. Kita baca pelan-pelan. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, di antara manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Lanjutnya. Karena Paulus, ini bicara orang ya, Rasul, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Itu milik kita semuanya. Gak ada yang perlu kita
memegahkan diri. Gak usah kita bangga kita punya itu gitu. Gak usah kita bangga punya ini. Gak usah kita bangga punya aku pintar, aku kaya, aku hebat, aku bertalenta. Gak usah bangga, itu memang milikmu. Dari Tuhan tuh memang milik kita. Gak usah dibanggakan yang datang dari Tuhan tuh gak usah dibanggakan. Lanjutnya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Yang kita banggakan adalah bahwa kita adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Itu yang harusnya kita banggakan. Itu harusnya kita banggakan. Kalau yang semuanya kita punya apa? Kita punya apa? Kita punya mobil banyak, kita punya rumah yang banyak, kita punya perusahaan yang maju, kita punya keluarga yang diberkati luar biasa. Ngapain kamu bangga? Itu memang punya kamu. Kata Tuhan memang aku berikan buat kamu. Tapi bukan itu yang harusnya kamu bangga, yang aku memiliki ini. Gak ada, kan itu dari aku. Sekejap aku ambil juga bisa. Sekejap aku hilangkan juga bisa. Kalau pagarmu aku buka lebar-lebar, habis semuanya. Itu semua karena aku. Tapi itu memang udah jadi milikmu. Gak usah bangga dengan itu. Tapi banggalah kamu itu adalah milik Kristus. Banggalah karena kita tuh milik Kristus. Dan Kristus itu adalah milik Allah Bapa kita. Artinya kita pun milik Bapa kita. Itu harus kita banggakan teman-teman. Bukan semua yang ada ini yang sementara ini. Ya, apapun yang kita miliki, banggalah kita milik Kristus. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa bangga milik Kristus kalau cinta kita kepada Kristus pun sudah tidak ada? Bagaimana? Gak mungkin. Ya, gak mungkin. Akibat dari kata Salomo, teman-teman, kerajaannya terpecah setelah meninggal. Oke. Rakyat menjadi tersesat, tidak mengikut Tuhan lagi. Dan yang ketiga, Tuhan lebih meninggikan Daniel sebagai manusia berhikmat dengan membandingkan terhadap Lucifer. Kita lihat di Yeskiel 28 ayat 3 nih. Jadi kita sudah tahu ya bahwa Salomo itu diciptakan itu memiliki hikmat ya. Tahu ya, pernah baca ya bahwa tidak ada yang dulu maupun yang sekarang maupun yang akan datang lebih hikmatmu. Tetapi Tuhan turunkan grade-nya. Yeskiel 28 ayat yang ketiga. Kita dari 1, 2, dan 3 deh, nih, biar lebih jelas. Tentang Raja Tirus, kita tentang pembuatan Raja Tirus, tapi ini juga berbicara tentang Lucifer. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, kepada Yeskiel, lanjut. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, Aku adalah Allah. Ya, sini dia menunjukkan bahwa dia juga berbicara tentang Lucifer. Aku adalah Allah. Aku duduk di tata Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Lanjut. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel, tiada rahasia yang terlindung bagimu. Tadi waktu Salomo dikatakan bahwa dia memiliki hikmat yang luar biasa, jadi perbandingan dengan Etan, orang Esa itu orang pintar berarti. Ya, Tuhan, kita kalau membandingkan itu pasti puncak ya. Tuh si Fahri jago banget main basketnya, sampai lebih jago dari Michael Jordan gitu, contohnya gitu kan. Ya kan, pasti yang dikasih ukuran itu dari yang tertinggi. Ya. Jeremy main bassnya lebih jago dari Billy Sheehan, gitu kan. Karena secara umum Billy Sheehan itu adalah basis yang keren gitu ya, basis yang Mr. Big gitu. Nah, Salomo waktu dia dikatakan berhikmat, dia melebihi Etan gitu, orang Israel. Tetapi tadi di Yeskiel pasal 28 ayat yang ketiga, iblis ataupun Lucifer, hikmatnya tidak dikatakan melebihi hikmatnya Salomo, tapi hikmatnya Daniel. Dia tidak disebut lagi sebagai orang paling berhikmat. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada jelas dia sudah melakukan pelanggaran di mata Tuhan. Daniel pada saat bangsa Israel menjadi jajahan, dia adalah salah satu dari orang Israel yang tidak mau menajiskan dirinya dengan mencemarkan dirinya dengan makanan-makanan dari pihak para penjajah. Dan dia 3 kali sehari dia naik ke loteng, dia berdoa, dia berkiblat kepada Yerusalem, berdoa untuk bangsanya, berdoa buat kapan mereka bisa kembali ke sana. Tidak ada ceritanya Daniel itu melakukan suatu pelanggaran di hadapan Tuhan. Dia punya karunia hebat, tapi kalau menurut saya harusnya tidak sehebat Daniel, tidak sehebat Samuel, Salomo. Harusnya seperti itu.
Tetapi di mata Tuhan, Daniel lebih berkenan. Sehingga pada saat Lucifer dikatakan sesuatu yang paling berhikmat, dia dibandingkan dengan manusia yang paling berhikmat, yaitu Daniel. Pelajaran bagi kita teman-teman, apapun bentuk kerohanian yang kita miliki saat ini tidak menjamin ada Tuhan di dalamnya. Tuhan bisa tetap membiarkan segala bentuk kerohanian itu tetap berjalan karena Tuhan punya alasannya sendiri. Tetapi kalau orang tersebut tidak bertobat, maka hukuman Tuhan yang akan menimpanya. Ingat satu ayat yang mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, bukan Tuhan, aku sudah bernubuat, Tuhan, aku menumpahkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh, Tuhan, aku sudah melakukan ini itu segala macam. Tapi firman Tuhan katakan apa? Yesus katakan, hanyalah kau pembuat kejahatan karena engkau bukan melakukan apa yang ditinggalkan oleh Bapa. Ternyata hubungan yang paling intim kita dengan Tuhan adalah saat kita melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Itulah cinta kita kepada Tuhan. Bentuk cinta kita adalah kita nurut kepada Tuhan. Bentuk cinta saya kepada istri saya dengarkan istri saya, betul? Kayak belok kanan saya maksudnya. Oh dulu, saya belok kiri. Parkirnya jangan di sini, di situ. Udah di sini aja, berantem jadinya. Kalau sekarang, udah sama aja lah, lebih dekat. Dia cinta sama istri saya. Saya ingin menyenangkan hati istri saya. Kalau dulu dia sakit gitu, kamu kenapa sakit? Udah minum obat, sampai nonton TV saya. Udah minum obat dong, minum obat. Kalau sekarang, apapun yang saya tonton, saya bergegas sama hati, saya bergegas. Sampai saya nggak tahu di mana obatnya juga, so sibuk aja nyari. Itu menunjukkan cinta saya. Bukankah begitu? Bisa kita cinta sama seseorang, kita pasti akan dengarkan dia, dan kita akan lakukan apa yang dia inginkan, karena itu merupakan satu sukacita baginya. Istri saya suka makan seblak, saya makan seblak. Tadi saya nggak suka, apa sih kerupuk digoreng-goreng? Kayaknya nggak ada ininya pak, nggak ada proteinnya. Karena saya cinta. Dan cukup banyak tempat bakso yang kami papai. Saya dulu nggak suka bakso, saya suka bakso. Saya suka bakso. Apa yang kamu suka? Ayo kita makan bareng. Yang penting kita ada kebersamaan. Apa sih susahnya saya telan itu nggak susah kok. Bukan skill factor kan, makanan aneh-aneh yang makan. Tetap ini adalah makanan. Tapi dari situ saya bisa melihat bahwa saya menyayangi. Saya mau berubah. Saya mau berkorban. Apa yang dulu tidak saya suka, istri saya suka, saya sekarang ayo kita lakukan. Sehingga dia bisa merasakan kembali cinta itu, bisa kembali merasakan sayang itu. Kurang lebih dengan Tuhan seperti itu kan. Apa yang Tuhan mau? Selama ini kita terus yang maksa Tuhan. Tuhan, aku mau ini Tuhan. Bapak kami dalam Tuhan, berkati aku sepanjang hari ini ya Tuhan. Tuhan, engkau mau bertemu dengan orang-orang nanti yang akan kutemui dalam urusan bisnis. Tuhan, lawan mereka, jamah mereka, buat mereka terkesan nanti dengan presentasiku Tuhan. Tuhan lawan, Tuhan, mengatur Tuhan terus. Tapi saat Tuhan bicara sama kita langsung matikan itu radionya, volumenya. Apakah itu cinta sama Tuhan? Tentu tidak. Pelajaran bagi kita teman-teman, saya rindu sekali di antara kita kalau selesai PIH ini kita selalu cek diri kita, check and balancing, cek diri kita. Kalau kita tidak ada sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, kita lebih mudah untuk kita cek diri kita. Tapi di saat kita dalam suasana yang luar biasa, pelayanan kita maju luar biasa, bisnis kita maju luar biasa, usaha kita, keluarga kita, Tuhan pelihara semuanya, Tuhan jagai semua, Tuhan berkati kita semua, sekolah kita juga Tuhan berkati semuanya. Coba cek, benar masih ada Tuhan atau tidak? Karena Alkitab tadi yang kita bahas, bisa itu terjadi, tapi Tuhan sudah tidak ada. Ukurannya dari mana? Makanya saya semakin mengerti Yesus katakan, kenali seseorang dari buahnya. Kalau kita tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan kerohanian yang ditunjukkan kepada orang-orang, berarti
berarti kita sebenarnya sudah tahu kita dalam zona merah, teman-teman. Zona merah. Kenapa saya katakan zona merah? Kita sudah gambling, kita sudah berjudi dengan waktu. Kita merasa bahwa masih ada tahun depan, nanti aku masih bisa berubah. Kita sudah berjudi, bisa kalah, bisa menang. Teman saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya kaget, Tuhan masih muda. Tapi saya diingatkan, kamu pun bisa dipanggil oleh Tuhan. Kalau sebab itu apa yang mau saya lakukan? Semakin hari saya mengajak istri saya, keluarga kami, keluarga Pondok Baginus, teman-teman kami akan selalu mengingatkan, ayo tetap lihat keselamatanmu. Jangan lihat berkatnya, lihat sumber berkatnya. Jangan lihat pertolongannya, lihat sumber penolongnya. Jangan lihat urapannya, lihat pemberi urapannya. Jangan lihat hanya sebatas manifestasi dari Tuhan, tetapi lihat sumber manifestasi itu. Sehingga kita nanti apabila nanti ketemu sama Tuhan, Tuhan masih melihat benar, Michael ada cinta dia kepada aku, kata Tuhan. Di Tami ada, di Benny ada, di Amin ada, di kita semua ada. Dan tentu kita nanti akan mendapatkan kasih sayang dari Tuhan yang berlimpah. Sambil itu belum terjadi, selama kita masih ada di dunia ini, kita berbuah. Kita nyatakan iman kita lewat perbuatan kita. Kita nyatakan kebenaran Kristus itu dalam setiap apapun ada di sekitar kita. Jangan kita kecewakan Tuhan, karena terlalu besar untuk kita selalu anggap udahlah, cukup dengan pendeta aja yang khotbah. Kalau dia nggak mau bertobat ya sudah. Kamu yang tahu itu, nanti kamu ditunjuk oleh Tuhan untuk menunjukkan kasihnya kepada orang itu.